Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat Muhammadiyyan rahimakumullah. Pengajian kita pada malam ini dengan tema pandangan Muhammadiyah atau putusan terjih Muhammadiyah tentang wali dan karamah. Ini menyangkut masalah iman. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama hendaklah kita ingat kembali bahwa gerakan Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi Islam. Organisasi Islam untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apakah arti tajdid? Tajdid itu maknanya pembaharuan dan pemurnian dalam masalah kehidupan muamalah keduniawian. Maka gerakan Muhammadiyah ini adalah dalam bentuk pembaharuan, memperbaharui, memajukan kehidupan duniawi ini. Seumpama sebelum berdirinya Muhammadiyah tidak ada sekolah yang pakai bangku, pakai papan tulis, pakai kelas, belum ada. Nah, Muhammadiyah berdiri, maka dimajukanlah pendidikan itu dengan sistem pakai kelas, pakai papan tulis, pakai bangku dan punya kurikulum. Nah, ini namanya adalah pembaharuan. Itu juga dalam hal kesehatan misalnya. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, klinik, begitu juga panti asuhan, panti jompo. Ini namanya pembaharuan. Kemudian tajdid itu berarti pula pemurnian, yaitu memurnikan ajaran Islam ini dari pengaruh-pengaruh ajaran lain yang masuk ke dalam Islam, baik itu dalam hal masalah keimanan maupun dalam masalah kepercayaan dan ibadah. Maka ini dimurnikan. Itulah artinya. Pada malam ini tema kita tadi adalah masalah wali dan karamah. Bagaimana dalam pandangan Muhammadiyah atau putusan Ketua Terjih Muhammadiyah yang berkenaan dengan wali dan karamah yang selama ini telah membumi, telah begitu mengakar, dipercayai umat Islam adanya wali, adanya karamah. Muhammadiyah dalam hal ini mengakui adanya wali, adanya karamah sepanjang yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Nanti kita lihat bagaimana arti wali dan karamah dalam pandangan Muhammadiyah, perbedaannya dengan yang di luar itu. Dalam pandangan keyakinan umat Islam, kalau kita bagi dulu yang tradisionalis, apa yang dikatakan wali itu adalah manusia yang mempunyai kemampuan luar biasa, di luar nalar kita, di luar akal pikiran kita, yang dapat membuat sesuatu keajaiban. Bisa mereka itu mengayakan, memiskinkan, seperti itu sejauhnya. Bisa memberi manfaat dan memberi mudarat kepada orang lain. Itulah artinya sakti. Itu artinya wali. Yang keramatnya yaitu dapat memberi mudarat dan manfaat kepada orang dan melakukan hal-hal yang di luar adat, di luar akal sehat kita. Itu pemahaman daripada di luar itu. Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang tajdid, pembersihan, pemurnian daripada ajaran khilafah tersebut, maka Muhammadiyah mengakui adanya wali, tapi dalam arti kata
Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, istiqamah dalam iman, ibadah dan amal soleh. Itu pengertian rukun. Bukan dikatakan orang yang luar biasa, bisa membuat keajaiban, bisa membuat sesuatu yang aneh-aneh. Muhammadiyah tidak itu. Arti wali tadi adalah kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Siapa saja bisa, orang mana saja bisa, ya, sepanjang yaitu istiqamah, tetap teguh dalam iman, amal soleh dan ibadah. Itulah arti daripada wali dalam pandangan Muhammadiyah. Ya, jadi wali itu artinya sendiri adalah pemimpin. Dalam Al-Quran banyak kata-kata wali itu. Ya, di antara lain sebagaimana surah yang kita ceritakan pada malam ini, surat Yunus ayat 62, 63 dan seterusnya. Nah, ini kata-kata wali dalam Al-Quran banyak, di antaranya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidaklah ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka itu berduka cita. Allazina amanu, ialah orang-orang yang beriman dan adalah mereka itu bertakwa. Lahum busra fil hayatid dunya wal akhirah. Untuk mereka lah kegembiraan pada kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada pergantian bagi perjanjian Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Ini bedanya, ya. Jadi Muhammadiyah menjauhi diri daripada paham-paham yang seperti yang kita katakan tadi. Tapi pengertian wali itu tidak lain adalah hamba Allah yang taat, istiqamah dalam iman, dalam ibadah dan amal. Itulah arti wali. Keramat, bagaimana pula pemahaman Muhammadiyah tentang keramat? Kita Rasulullah kirim ini. Keramat itu artinya kemuliaan, kemuliaan, bukan keajaiban. Kemuliaan yang diperoleh oleh seseorang tadi karena dia dekat kepada Allah, iman dan istiqamah, ya, amal soleh juga begitu, ibadah juga begitu. Justru dia mulia dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia. Jadi bukan bisa membuat keajaiban, tidak begitu. Jelas Bapak Ibu, ya. Karena itu Muhammadiyah akan memberantas itu adalah disebut dengan khurafat. Bila mana kita yakini ada manusia super yang membuat sesuatu keajaiban di luar nalar maka sehat, ini Muhammadiyah menolak itu. Lalu bagaimana sebagainya berkembang di tengah umat Islam ini? Arti wali yang katakan tadi bisa membuat keajaiban, ya, bisa membuat satu keanehan. Jawabnya memang pada abad ketiga, ini kita bayangkan, sudah masuklah ke dalam Islam ini ajaran-ajaran di luar Islam. Ya, bersentuhan dia dengan masyarakat, ya, yang menganut agama yang pada mulanya dulu beragama Yahudi, beragama Nasrani, ya, beragama Majusi, beragama Zoroastra. Itu di Iran itu Zoroastra. Kemudian mereka itu masuk Islam tanpa disadari dalam mengarang buku kitab keyakinan-keyakinan terdahulu masuk ke dalamnya. Jadi kita tidak bisa tahu mana buku, ada bukunya itu tentang wali dan keramat dalam arti kata yang membuat keanehan keajaiban itu ada bukunya. Yang nulisnya ulama juga. Cuma sejarahnya dia masuk ke dalam Islam pada mulanya mereka itu bukanlah ulama Islam tanpa disadari. Saat mereka menjadi Islam, keyakinan-keyakinan terdahulu, ya, di saat mereka menulis buku masuk di dalamnya. Jadi oleh karena itu di mana-mana, Pak, ya, umat Islam ini bukan hanya di Indonesia, di dunia
mempunyai keyakinan karamah tadi dan ada bukunya. Keyakinan akan wali tadi ada bukunya yang begitu dan turun temurun pula lah akhirnya ya kepada kita sekarang ini. Ya syukur kita di Muhammadiyah dapat kita membedakan mana itu cerita dongeng dan mana itu masalah keimanan sejati. Baik, Bapak Ibu, salah satu contoh ya, Buya Hamka, ini buku Tafsir Buya Hamka. Katanya memang ada ya bukunya ya ditulis oleh ulama pula. Ya seperti kita ceritakan tadi, maka berubahlah arti wali katanya. Yang semula arti wali dalam Al-Quran tadi adalah pemimpin, pelindung, ya, dan orang yang dekat kepada Allah gitu. Maka berubahlah katanya, kata Buya Hamka. Baiklah saya baca padanya. Maksud dengan wali Allah ya aulia dalam Al-Quran itu yaitu orang-orang yang beriman, beramal saleh, bertakwa, yang terus melatih diri dalam ibadah. Apabila kita pergi ke hulu pangkal agama itu Al-Quran, kita pun mendapat keterangan sejelas ini. Dan ini pun ya pegangan daripada sahabat Rasulullah, ulama-ulama salaf. Tetapi katanya kemudian setelah berkurun-kurun kemudian kurun ketiga Hijriah, artinya abad ketiga Hijriah, timbul berbagai macam gerakan tasawuf, timbullah arti yang lain dari kalimat wali itu yang sudah sangat jauh menyimpang daripada maksud yang pertama yang jelas nyata dalam ayat Al-Quran tadi. Nah itu ya. Jadi demikian ya. Dibuat contoh yang ramai cerita tentang wali dan keramat ini dalam orang-orang tarekat, orang-orang yang ilmu tasawufnya itu. Okay. Karena itu tersebutlah umpamanya ya dalam cerita-cerita ulama keramat tadi kita mendengar baik di mulut maupun di kitab, ada kitab mereka tulis kan keanehan-keanehan tadi. Umpama katanya ya Said Abdul Qadir Jailani atau terkenal itu. Ya beliau itu adalah seorang ulama besar, alim besar. Dia tidak pernah mencerita dirinya yang bermacam-macam itu, bisa bikin-bikin itu, tidak bisa. Tetapi adalah pengikut-pengikutnya, murid-muridnya yang begitu mengkultuskan gurunya sehingga timbullah cerita-cerita yang aneh-aneh ya, yang dibikin oleh gurunya. Itulah yang kemudian disebut dengan khurafat. Ya, baiklah, satu contoh kata Buya Hamka dalam menakib Syekh Abdul Qadir Jailani, perlu ingat bukan dia yang menulisnya, tapi adalah pengikut-pengikutnya. Ya, pernah seseorang yang sangat tidak mengerti tentang agama ini, dalam pengetahuan tentang agama ini. Ya, tapi karena demi cintanya kepada Abdul Qadir Jailani, maka dia pun ini adalah buku ini. Waktu Munkar dan Nakir datang katanya, entah menanyakan siapa Tuhanmu. Dia jawab Abdul Qadir. Siapa nabimu? Jawabnya juga Abdul Qadir. Dan seterusnya begitu. Gimana aku bilang? Jadi katanya malaikat pun bingung terhadap orang ini mau diapakan. Maka malaikat pun mengatakan kepada Allah bahwa orang begini. Kata Allah orang ini masuk surga. Ini contoh cerita-cerita khurafat yang begitu maksudnya. Ya, itu berkembang itu Pak. Berkembang. Syukurlah kita di Muhammadiyah kita tidak diajarkan untuk itu, tapi ya kita ini mendengar di luar itu yang mungkin kita kadang-kadang ya bertanya apakah memang itu ada dalam kitab, ada ya. Tapi kitab itu ada ditulis oleh ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah, di mana telah terjadi persentuhan dengan budaya-budaya lain, baik itu budaya keyakinan umat Yahudi, Nasrani, begitu juga Zoroastra ya. Karena itu tanpa disadari mereka telah menulis buku-buku seperti itu. Jawabnya, inilah contoh penyimpangan reda arti karamah. Baik, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, saya melihatnya di Jawa itu terkenal dengan Sultan Wali Songo. Wali Songo itu 9, ya, gitu. Jadi pada dasarnya wali itu artinya orang yang dekat dengan Allah itu aja artinya.
karena istiqamah dalam iman dan ibadah dan amalnya itu artinya. Kemudian berkembang pengertian tadi adalah orang yang mempunyai kemampuan istimewa. Nah, masa hidupnya begitu dihormati, begitu disakralkan, setelah matinya kuburannya pun dijadikan demikian. Nah, saya melihat sendiri, mungkin bapak ibu lebih dari itu. Umpamanya ya, kuburan makam Wali Songo Sunan Ampel di Surabaya. Jadi saya diajak oleh teman untuk rekreasi di kota Surabaya itu. Mari kita pergi ke Masjid Ampel. Ya. Saya melihat sendiri Pak ya, masuk ke makam itu, kamu kita masuk ke Raudhah, gantian masuk, ada dapat masuk, saking ramainya orang masuk situ. Ya, masuk, kemudian saya tanyakan kepada penitia di situ, Mas, apakah ini cuma hari Jumat begini? Kebetulan saya hari itu hari Jumat, atau hari-hari lain juga begini? Hari-hari lain juga begini. Ya, kalau kita kali saja Pak, 1.000 orang saat itu masuk ke sana, berapa banyaknya pemasukan duit? Mana yang masuk? Itu paling kurang masuk 10.000, mungkin lebih, karena mereka keyakinan hajat mereka akan terkabul lewat daripada kuburan keramat ini. Karena itu kuburan lain apa tak itu? Ya, nah, maka oleh karena itu di kalangan Muhammadiyah, inilah yang dipandang dengan khurafah. Ya, keyakinan kepada hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama, yang tidak ada dasar kausalitasnya dan tidak sejalan dengan akal sehat, itu disebut dengan khurafat. Nah, itulah yang saya lihat tentang kuburan keramat. Nah, untunglah kita, maaf ya, di Sumatera ini boleh dikatakan tidak ada, boleh katakan jarang hal-hal seperti itu, jarang sekali, jarang, ya. Dan keyakinan kita baik dalam Muhammadiyah, luar Muhammadiyah, mungkin juga sama memandang hal itu sebagai khurafat. Nah, lagi mungkin karena kita tidak punya wali songo di Indonesia ini, umpamanya kuburan. Nah ini kuburan ada aja yang keramat-keramatkan, seperti di Jambi ini misalnya kuburan Putri Selaru Pinamasa, nah, kuburan orang kayu hitam. Ya, kalau dikatakan mereka itu keramat, oke lah. Keramatnya itu apa? Dimuliakan oleh warga Jambi ini sebagai tokoh yang telah mendirikan Kesultanan Jambi. Sampai di situ tidak apa-apa. Tapi kalau dikeramatkan bahwa kuburan ini dapat memberi manfaat, dapat memberi hajat kita, berdoa di sini dikabulkan Tuhan, nah disitulah namanya khurafat. Ya. Jadi kalau kita memandang mulia, orang mulia itu ya itu atiqal keramat, mulia. Umpamanya Bapak, Ibu, ya. Kalau kita pergi di kuburan-kuburan orang Muhammadiyah ini, sejak pendiri utamanya sampai terakhir tidak ditemui kuburan yang dibangun dengan begitu mewah. Saya sudah sampai ke Jogja ya, melihat pemakaman Kiai Haji Mat Dahlan. Tidak ada istimewa ya Pak, sama dengan kuburan kebanyakan orang ini. Ya, paling tinggi sejengkal lah ini mungkin apanya itu, ya tembok itu semen biasa, tidak pakai keramik, tidak pakai kubah, berjejeran Kiai Haji Mat Dahlan dan teman-temannya itu. Nah, itu apa? Karena Muhammadiyah ini menjaga jangan sampai kuburan ini dikultuskan orang. Jadi tidak kita temui kuburan Muhammadiyah ini pakai kubah, kemudian lagi pakai tempat istimewa, tidak ada. Untuk apa itu? Menjaga jangan sampai Muhammadiyah ini mengkultuskan ulamanya. Ya kuburan sampai sama orang lain. Keramatnya itu berbeda, mulianya ya. Mulianya itu berbeda Kiai Haji Mat Dahlan dengan kita. Kemuliaan Kiai Haji Mat Dahlan kalau dikatakan keramatnya dari organisasi kecil hanya seluas Kauman Jogja, akhirnya ya
besar, melebar sampai Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, itu keramat beliau. Dari organisasi kecil seluas kota Jogja itu. Jogja zaman dulu lagi bisa melebar ke Nusantara ini dengan amal usahanya begitu banyak. Di mana ada Muhammadiyah, di situ ada panti asuhan. Itu ya, di sana ada sekolahan, ya itu keramat itu. Dapat dia menurunkan itu sejak berdiri sampai hari ini seperti itu gerakannya. Nah, ini boleh dikatakan keramat. Kalau kita katakan Wali Songo atau keramat, iya, keramatnya Wali Songo apa? Dapat mengislamkan Nusantara ini dengan bijaksana. Para raja-raja lalu masuk Islam. Kerajaan-kerajaan Hindu berubah jadi kesultanan Islam. Nah, ini keramat kita akui. Keramat mereka. Tapi yang tidak boleh kita keramatkan itu melenceng dari arti keramat yang kita kemukakan tadi, yaitu kultus pribadi dengan mengukakan ya dongeng-dongeng yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya, yang tidak masuk akal. Nah, itu namanya khurafat. Baik ya. Kita contoh ini, contoh daripada yang dikemukakan oleh Buya Hamka sebagai ulama besar. Katanya ya, di Indonesia sendiri, nah itu kan, berkembang pula lah cerita khurafat-khurafat tersebut ya, tentang wali dan keramatnya. Contohnya di kalangan di Jawa, Wali Songo, maka tersebutlah katanya Sunan Bonang. Itu di antara Wali Songo itu namanya Sunan Bonang. Adalah guru dari Sunan Kalijaga. Maka Sunan Bonang tadi pergi ke Mekah selama 3 bulan. Nah, itu ada tulisannya. Bagaimana tidak naik kapal, tapi naik sajadah. Nah, itu yang khurafat itu, Pak. Tapi kitabnya ada, itu kalau yang salah. Naik sejadah. Berapa lamanya? Nah, ini katanya berlayar ke Mekah tidak naik kapal, tapi di atas sehelai tikar sembahyang. Dan si muridnya Sunan Kalijogo disuruhnya menunggunya di tepi pantai Demak. Maka sampai 3 tahun Sunan Kalijogo itu menunggu gurunya pulang. Nah, kalau di Jawa itu apa sekali orang cerita itu ya. Nah, tidak makan, tidak minum, hanya duduk terpakur sambil zikir sehingga beliau panah. Panah itu lebur, ya, bukan panah di bahasa Minang. Panah bahasa Minang itu tuh, panah lain berarti. Orang kecanduan rokok dan minum kopi itu panah. Ini panahnya aja lebur, nah, dengan Tuhan itu di panah itu, ya. Nah, ketika gurunya datang ke Mbah, berapa lamanya dia menunggu, ya, Sunan Kalijogo itu menunggu gurunya pulang. Tidak makan, tidak minum, hanya duduk tafakur sambil zikir hingga panah. Ketika gurunya datang kembali 3 tahun begitu, didapatinya setelah tumbuh pohon bambu di atas debu yang terkumpul menimbuni badan Sunan Kalijaga. Maka terpaksalah diminumkan air kerak ke dalam mulutnya, ya, sesuai dengan pingsan. Nah, itu contoh di wali dan karamah yang menyimpang itu artinya. Sungguh nanti kita ceritakan yang kata khurafat itu apa. Begitu banyaklah ceritanya tentang Said Qadir Jailani. Itu juga katanya. Diceritakan bagaimana ya Said Abdul Qadir Jailani didatangi oleh muridnya, bahwa pada satu hari adalah salah seorang murid beliau anaknya meninggal dunia. Sangatlah sedih hati ibunya karena kematian anaknya yang sangat dicintai itu. Sehingga dia datang mengadu kepada Said Abdul Qadir Jailani. Melihat perempuan itu menangis, jatuhlah iba kasihan dalam hati Said tadi. Sedang roh murid itu telah dimasukkan ke dalam sebuah peti penyimpanan roh.
yang dikumpulkan oleh malaikat buat segala arwah yang diambilnya pada hari itu dan dibawanya terbang ke langit. Melihat malaikat itu telah terbang membawa peti roh itu, ya, maka dikejarlah oleh Said Abdul Qadir Jailani, yaitu beliau terbang ke udara mengejar malaikat maut, meminta diserahkan roh muridnya itu kepada beliau, akan dikembalikan kepada jasadnya. Tetapi malaikat maut tidak menyerahkan. Lalu disentakkannya peti itu oleh Said Abdul Qadir Jailani, ya. Maka bertaburanlah sekalian arwah yang ada dalam peti itu pulang kembali kepada jasad mereka masing-masing. Sehingga murid itu bukan begitu saja yang kembali hidup, malaikat selain roh yang ada dalam peti itu kembali pulang ke jasadnya masing-masing. Itulah bentuk cerita khurafat itu. Abdul Qadir Jailani tidak pernah cerita itu, muridnya yang bikin karangan. Dia pasarang, orang percaya pula itu jadi. Ini jangan disalahkan Abdul Qadir Jailani. Sama juga dengan Wali Songo tadi. Wali Songo itu orang baik, orang yang taat, orang telah mengislamkan Nusantara ini. Tetapi pengikut-pengikutnya yang bikin cerita yang aneh-aneh. Itu disebut dengan khurafat, ya, dan merusak iman. Tuh. Di Indonesia lagi-lagi ya. Misalnya cerita Buya Hamka. Beliau sendiri sudah ke sana, saya juga sudah melihat, ya. Maaf saya, yaitu di kuburan Syekh Burhanuddin Ulaan. Nah, ini cerita Buya Hamka. Ya, orang Priaman tahu sekali. Saya sendiri sudah pernah ke sana 2 kali. Ketika penulis tafsir ini ziarah kubur Syekh Burhanuddin Ulaan, daerah Priaman Sumatera Barat, kata Buya Hamka, bertemulah di sana berpuluh orang yang mendakwakan dirinya telah bermukim di kuburan itu memohon berkat beliau. Betul. Setelah itu maka bermulah katanya sebuah batu licin datar di hadapan kuburan itu. Kata beliau, Buya Hamka bertanya kepada penunggu kubur, ini batu apa ya? Katakanlah di tengah batu itu kelihatan bekas batu lain yang dipukul-pukulkan kepadanya sehingga berlubang. Kata penghuni kuburan itu, di atas batu itulah, maaf ya, beliau Syekh Burhanuddin memukul zakarnya apabila syahwat timbul dalam mengerjakan suluk. Bayangkan betapa tidak masuk akal, betapa enaknya dengarnya. Ditanya penjaga kubur, batu apa? Aku batulah yang digunakan oleh Syekh Burhanuddin dulu. Bila nak suluk, bila zakarnya bangkit, dipukulnya dengan ini. Ya Allah, terlalu jauh. Sangkanya itu dan keramat. Tapi orang menilai pakai akal sehat, pakai iman, itulah. Nanti kita ceritakan apa itu yang maksud dengan khurafat. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat banyak kata Buya Hamka buku-buku yang menulis tentang keramat itu. Ya, dalam bahasa Arab. Itu. Bamanya lagi katanya ada yang bernama di dalam buku Tabaqatul Auliya, tingkat wali-wali karangan Imam Sya'rani. Bertemulah riwayat berapa orang yang disebut dengan wali sebagaimana kita katakan tadi. Hendaklah terlebih dahulu kita membuang kepercayaan pada Al-Quran baru kita bisa terima. Ya, baru dapat kita percaya bahwa mereka itu adalah bernama Syekh Sa'ban Al-Majzum. Selalu Syekh Sa'ban Majzum ini selalu bertelanjang dan hanya ditutupkan hanya sekedar 2 kemaluan saja, ya, depan belakang. Dan pula seorang wali Majzum yang bernama Syekh Ali Wahis yang sangat banyak keramatnya, ya. Sehingga itu dipercayailah orang keramat, di mana di tempat pelacur katanya beliau selalu berdiri di hadapan rumah pelacuran menunggu orang-orang yang datang berzina dengan perempuan pelacur. Setelah mereka itu keluar, beliau berkata, berdirilah kalian supaya aku berikan kalian syafaat dan hapus dosa-dosa kalian karena sudah berzina. Berarti dia adalah pelindung pelacur. Itu jadinya. Bagaimana kita akan menerima dengan akal sehat? Itu disebut dengan khurafat. Ya. Nanti kita lihat lagi katanya seperti di Mesir. Di Mesir sendiri, mengikut Syekh Ahmad Rifai di Mesir,
Percaya bahwa Syekh Ahmad Rifai berkuasa menghidupkan dan mematikan, membahagiakan orang atau menyengsarakan orang, mengayakan ataupun memiskinkan orang. Beliau telah sampai ke makam sebab yang kalian langit yang 7 itu ada di bawah kakinya. Pemain di Mesir sendiri juga begitu. Ya, jadi kalau kita pergi ke negara-negara Islam, ya, termasuk ke Irak sendiri, tempat dimakamkannya Said Abdul Qadir Jailani, itu saya baca Tawalit dan Keramat. Disitulah mereka meminta bernazar supaya hajat itu terkabul. Maka mereka itu berkunjung dari berbagai negara. Sama juga ya, walaupun tidak banyak, seperti kuburan di Pemunduran nih, apa namanya, diyakini itu adalah kuburan Putri Selalu Pinang Masak. Nah, ya, nah, itu adalah istri daripada siapa namanya ini, pendiri kerajaan Melayu Jambi ini yang berasal dari Turki, ya, Ahmad Salim gitu ya. Nah, Datuk Paduka Berhala, gitu ya, Datuk Paduka Berhala. Jadi di sana kuburan di daerah Pemunduran itu. Ya. Cerita orang saya tidak sampai situ. Anak saya ada aja nanti itu. Ayam yang sudah diikat di situ, kambing sudah diikat di situ. Ya, ya. Maka orang itu apa? Karena ada keyakinan bahwa ini kuburan keramat, akan dapat memberi syafaat, memberi apa namanya, memberi hajat kita. Nah, oleh karena itu, mari kita simpulkan, Muhammadiyah percaya wali dan keramat. Tapi seperti apa? Wali artinya orang yang dekat dengan Allah. Ya, istiqamah dalam iman, ibadah dan amal soleh. Itu aja arti wali. Ini maksud dalam Al-Quran. Ya, kemudian keramat. Arti keramat, oh dia juga terima keramat. Artinya kemuliaan. Kemuliaan bukan berarti bisa membuat keajaiban-keajaiban, membuat sesuatu yang di luar akal sehat. Itu tidak. Dia tidak mengertikan itu. Karamah artinya kemuliaan. Kalau mau dicontohkan saja, apakah Kiai Haji Dahlan itu keramat? Iya. Keramat beliau apa? Telah bisa mendirikan organisasi Muhammadiyah istiqamah sampai hari ini, warganya dalam mengembangkan, ya. Itu perjuangan dari Kiai Dahlan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid sampai kini tidak berubah. Baik. Nah, sekarang mari kita menceritakan arti khurafat itu apa sebenarnya. Nah, ini Pak ya. Saya sudah arti khurafat. Ini ya. Secara harfiah khurafat itu berasal dari bahasa Arab arti al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, kisah dusta atau cerita rekaan yang meningkat. Sedangkan dalam istilah agama arti khurafat itu adalah kepercayaan, ajaran atau cerita rekaan yang tidak memiliki dasar ilmiah maupun dalil agama. Itu dinamakan khurafat. Tidak ada dalil ilmiahnya, tidak ada. Dalil agama tidak ada. Atas kita yakin, itu namanya khurafat. Ya. Berikut ini beberapa ciri utama daripada khurafat. Pertama, tidak rasional, tidak masuk akal itu. Ya. Cerita atau kepercayaan yang bertentangan dengan akal sehat atau hukum alam. Ya. Tanpa landasan agama dianggap sebagai bagian dari keyakinan spiritual atau ibadah, padahal tidak pernah diajarkan agama sama sekali. Itu ciri daripada khurafat tadi. Ya. Hubungan sebab akibat yang ada menghubungkan sesuatu peristiwa alam atau nasib seseorang dengan ritual ataupun benda-benda tertentu tanpa ada dalil akal, tanpa ada dalil nakalnya. Ya. Contoh khurafat kalau masyarakat, kepercayaan benda-benda keramat, manusia keramat, kubur keramat. Itu juga dengan mitos kesialan, disebut dengan tiara. Itu disebut dengan percaya bahwa mendengar suara burung, maksudnya alam tentu akan terjadi hal begitu, akan begini. Nah, inilah disebut dengan baik. Kemudian larangan tanpa alasan nyata, mitos seperti jangan dud, ya. Mitos khurafat dia pada dampaknya itu merusak iman. Itu aja.
merusak iman kita dan keperluan kita. Baik, Pak ya. Ini saya kaitkan. Maaf Pak. Dalam bulan ini beberapa kejadian bukan kita fitnah. Beberapa pesantren. Itu kita bacakan cerita ya. Seorang kiai mencabuli santriwati sebanyak 50 orang. 25 orang. Sudah itu bukan hanya di Jawa, lah masuk pula ke Jambi, di Tebo. Ya kan? Apa sebab kok selama ini santri itu diam baik? Tak cerita namanya. Karena ada kepercayaan keramat ini. Lah kalau kita cerita orang hilang keramat guru. Itu. Kenapa kok gitu ya di pesantren? Pesantren Pati, pesantren Pekalongan, pesantren Demak. Sudah itulah masuk pula ke Jambi di Tebo. Sudah itu masuk pula di Kutai di Kalimantan. Sudah itu masuk pula di Kuantan Sengingi. Ceritanya sama-sama di pesantren. Kenapa selama ini kok tidak terungkap? Kok dalam bulan ini baru terungkap? Karena apa? Keyakinan akan keramat tadi itu. Takut kena kualat waktu. Kenapa di Muhammadiyah ada pernah kejadian gitu? Carilah kalau ada pesantren Muhammadiyah yang ada cerita-cerita santri dihamili oleh ustaz kalau ada. Tidak pernah ada. Kenapa? Di kitab Muhammadiyah tidak ada ajaran tentang keramat wali, itu tidak ada. Ya, arti kata keramat yang beri kualat tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita pahami itu, bila ditanya Muhammadiyah percaya pada wali keramat? Iya, percaya. Karena Al-Quran itu. Tapi arti wali dan keramat tidak sebagaimana yang diyakini orang luar sana. Ya. Wali adalah tidak lain orang yang dekat dengan Allah, istiqamah dalam iman, ibadah dan amal salehnya. Siapa saja, baik jamaah takwa 3 bisa jadi itu, bisa jadi wali. Itu tak orang-orang tertentu saja, siapapun bisa. Keramat artinya kemuliaan, mulia dalam pandangan Allah orang ini, mulia dalam pandangan manusia. Itulah arti wali dan keramat. Selebih daripada itu, cerita yang macam-macam itu baik dapat disebut dengan khurafat. Arti khurafat apa? Keyakinan tidak ada dalil nas, tidak masuk akal, tidak pernah ada itu. Itu namanya khurafat. Yang kedua apa? Katakan tadi, ya, yang dikatakan khurafat tadi diyakini, dipercayai tanpa dalil itu, dan ini akibatnya apa? Merusak iman kita. Itu ya. Itulah dulu pengajian kita pada malam ini, dan saya kirim Mas Agus apa itu putusan terjih Muhammadiyah tentang wali dan keramat tadi. Berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sedikit waktu, mungkin baik. Kalau ada yang tanya, ingin bertanya, disilakan. Iya, Ustaz ya. Ya, silakan. Ini menyangkut masalah iman ini. Singkat dan tepat. Baik, Bapak, saya ulaskan. Lalu bagaimana Ustaz kita percaya bahwa daun ini bisa menurunkan darah tinggi, daun ini bisa menurunkan diabetes? Itu tak khurafat namanya. Itu ada dalil ilmiah, dari tes dilapor bahwa daun ini memang bisa gitu. Itu tidak khurafat dan itu tidak berdosa. Umpamanya kenapa minum rebusan air daun salam? Ini kolesterol saya tinggi ini, insyaallah. Itu tidak khurafat. Kenapa? Secara ilmiah terbukti zat yang ada dalam daun salam tadi dapat menurunkan kolesterol. Ya, begitu juga daun insulin misalnya. Kita minum itu apa? Enggak. Arti khurafat itu tidak ada dalilnya sama sekali. Itu artinya baik dalil ilmu, dalil akal, dalil Al-Quran tidak ada. Tapi kita percaya sekali. Itu yang katakan khurafat. Ya. Baik, kalau ada yang mau tanya silakan. Jangan kita melenceng nanti ya. Masa serba tidak boleh begitu. Waalaikumsalam. Ini masalah khurafat itu banyak di YouTube itu terutama oleh kaum Alawi ya, maaf ya. Ada menurutnya rantai, susu segala macam, 70 permintaan dipenuhi kuburan.
Itulah Pak ya. Jadi sepanjang sejarah Islam di Indonesia ini yang bermula nenek moyang kita memang sudah seperti itu. Lalu datanglah para ulama untuk menghapuskan sekaligus, tidak bisa. Akibatnya tidak laku Islam ini nanti kalau kita tentang secara membabi buta. Jadi para sebentar lagi Pak ya, para sunan, para wali songo di Jawa dulu berbeda itu, ya, antara Sunan Kalijogo dengan guru-gurunya. Nah, kalau Sunan Kudus tidak perlu, pokoknya kita berantas semua. Mana itu cocok dengan Islam? Kata Sunan yang lain jangan. Ya, jangan. Nanti Islam ini tidak laku, tidak diterima. Bagaimana kita masuk secara bertahap tanpa kita memberantas sekaligus? Jadi pelan-pelan. Nah, jadi digantilah. Maka Sunan Kalijogo, ya, itu ceritanya ahli dalam. Senang orang Jawa itu kan dengar gamelan, itu ada wayang, ya, senang aja itu. Sunan Kalijogo lah yang pertama mengisi cerita wayang itu dengan cerita Islam. Nah, itu digantinya cerita-cerita Hindu tadi dengan cerita-cerita Islam. Itu adalah merupakan kebiasaan. Tapi, ini tapi ya, karena ketidaktegasan itu, akhirnya pula masyarakat menganggap itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal bukan itu. Termasuklah umpamanya ziarah kubur Pak ya. Ziarah kubur itu tidak dilarang gitu ya. Sungguh tidak dilarang. Malah kita disuruh untuk berziarah kubur setiap hari Jumat. Kita mendoakan orang di dalam kubur itu, ya. Assalamualaikum ya darul mu'minin, nahnu insyaallah bikum lahiqun, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu kita yang mendoakan orang-orang yang dikubur di situ, bukan kita minta kepada kuburan. Nah, itu yang kebalikan. Yang kebalikan, orang datang ke kuburan menganggap itu dapat memberi manfaat dan memenuhi hajat orang. Dan orang para ulama yang menulis tentang para ulama tadi pun telah memuat pula bahwa di kuburan nanti ada malaikat yang diwakilkan Allah, ya, untuk memenuhi hajat orang yang datang ke situ. Maka berbondong-bondonglah orang pergi ke kuburan tadi. Alhamdulillah di Muhammadiyah itu yang dibersihkan, ya. Nah, baik. Jadi kalau Salafi Muhammadiyah itu yang dibersihkan. Ziarah kubur boleh, mendoakan orang yang meninggal disuruh, yang tidak dibolehkan ziarah kubur seraya meminta syafaat, ya, meminta berkah kepada kuburan itu tidak dibolehkan. Ya, baik. Baiklah Bapak Ibu Ibu yang kami hormati, jadi kita terus mensosialisasikan mana yang telah diputuskan diterjemahkan dalam Muhammadiyah. Baik, masih ada satu menit, tapi saya rasa sudah cukup lainnya kemudian waktu insya Allah sudah masuk. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Salman Sulaiman atas uraian yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita semua yang hadir ataupun untuk saudara kita yang nantinya disampaikan oleh kita di rumah kita masing-masing. Demikian, mari kita akhiri kajian